Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan pada kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang e-money dalam mata kuliah e-bisnis kelas A. Eh, Belum memasuki materi, dipersilakan untuk anggota kelompok. Nama saya Batara Aulia Kadafi dengan akhiran NIM 1034. Perkenalkan, saya Jovita Itzara Hardianti dengan akhiran NIM 1013. Di sini memakai dua device karena chip pertama bermasalah. Saya Ditya Jaya dengan akhiran NIM 1059. Perkenalkan, nama saya Iftian Nur Aziza dengan akhiran 1060. Baik, dan saya sendiri Rita Kavia dengan akhiran NIM 1068. Oke, untuk submateri yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pembayaran elektronik. Dalamnya ada saat resiko, karakteristik, jenis-jenis, model, keuntungan, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang kartu pembayaran elektronik dan kartu besar. Dan setelah materi yang akan dijelaskan nanti, akan ada contoh kasus yang berhubungan dengan materi tersebut. Ya, ini sini contoh kasusnya adalah QRIS. Jadi, untuk materi yang pertama, yakni pembayaran elektronik, dipersilakan kepada yang bertugas. Nah, yang pertama ada pembayaran elektronik. Definisi pembayaran elektronik sendiri itu adalah sistem pembayaran yang menggunakan koneksi internet sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Nah, jadi di dalam sistem pembayaran elektronik ini cenderung lebih ringkas dan mudah digunakan sehingga sudah mulai banyak pengguna pembayaran yang manual beralih ke menggunakan pembayaran elektronik ini. Nah, manfaat dari uang digital atau elektronik ini yaitu transaksinya lebih cepat, tidak perlu membawa uang tunai dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua, terhindar dari waktu lamanya untuk menunggu kembalian kalau misalnya ada uang lebih gitu. Terus yang ketiga, bisa digunakan berbagai transaksi di fasilitas umum. Ini contohnya bayar tol, bayar parkir, terus kayak kalau ada bis KRL gitu, bisa pakai e-money. Nah, selanjutnya ada unsur uang elektronik. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik itu memiliki unsur disebut alat pembayaran kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang terakhir, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya ini adalah dasar hukum dari uang elektronik ya. Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/11 DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik. Nah, ini isinya banyak banget kalau tentang peraturan ini ya, isinya tentang undang-undang ini. Nah, bisa dilihat kalau mau jelasnya bisa dilihat di bi.go.id. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada resiko dalam menggunakan uang elektronik atau e-money. Yang pertama, hilang. Contoh dari kehilangan uang elektronik adalah ceroboh dalam menggunakan e-money seperti
yang biasanya terjadi adalah salah nomor rekening target yang akan dituju. Selanjutnya, ceroboh memberitahu pas ke orang lain. Jadi, ketika kita memberitahu password kita ke orang lain, bisa saja orang itu menggunakan akun kita dan menggunakan saldo yang ada di akun kita. Selanjutnya, yang mungkin sering terjadi di masyarakat sekarang adalah dipakai oleh anak. Selanjutnya ada pengeluaran biaya lebih disebabkan oleh ketidaktahuan user yang berakibat harus mengeluarkan biaya tambahan dalam bertransaksi. Biasanya user yang dimaksud di sini adalah user baru, eh, sehingga user tersebut tidak mengetahui bahwa sebenarnya bisa menghemat biaya admin yang dikeluarkan. Selanjutnya ada 12 karakteristik sistem pembayaran elektronik. Yang pertama, applicability, yaitu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, easy to use. Jadi pembayaran elektronik harus mudah digunakan dan mempermudah penggunanya. Selanjutnya ada security, tentunya uang pembayaran elektronik ini harus aman dan harus memiliki jaminan. Yang selanjutnya reliability, karena kehandalannya sekarang pembayaran elektronik menjadi semakin banyak peminat di kalangan masyarakat kita. Selanjutnya trust, karena yaitu tingkat kepercayaan yang makin tinggi untuk menggunakan pembayaran elektronik. Selanjutnya scalability, maksudnya skala penggunaan pembayaran elektronik lebih tinggi, bahkan ada di beberapa tempat publik juga difasilitasi. Selanjutnya convertibility, merupakan tingkat konversi tinggi dibanding yang tidak menggunakan pembayaran elektronik. Selanjutnya interoperability, berfungsi dengan aplikasi lain atau berkolaborasi yang memudahkan pengguna, seperti penggunaan Shopee dan Dana. Itu merupakan suatu contoh kolaborasi. Yang selanjutnya ada efisiensi. Jadi tidak perlu lagi menggunakan bank atau loket. Jadi hanya bermodal gadget kita bisa melakukan transaksi di mana saja. Yang selanjutnya anonymity. Privasi pengguna tentunya akan tetap terjaga karena tidak perlu menunjukkan semua identitasnya. Selanjutnya traceability, yaitu merupakan suatu kemampuan pembayaran elektronik untuk menunjukkan histori transaksi pengguna. Selanjutnya authorization type, artinya adalah pembayaran elektronik tersebut sudah diakui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang bertugas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uang elektronik. Ini menurut OJK, yang pertama ada uang elektronik yang dananya itu disimpan dalam sebuah chip. Nah, ini biasa terdapat dalam kartu dan transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet atau secara offline. Lalu yang kedua ada uang elektronik yang dananya disimpan dan datanya itu ada di sebuah server gitu. Jadi transaksinya dilakukan secara online. Nah, ini biasanya ada di aplikasi telepon seluler. Nah, selanjutnya ada menurut BI, yaitu yang pertama ada uang elektronik register. Itu merupakan kartu e-money yang datanya itu tercatat di penerbit uang elektronik. Batas maksimumnya itu 5 juta. Lalu yang kedua ada uang elektronik unregistered. Itu merupakan kartu e-money yang datanya itu tidak tercatat di penerbit uang elektronik. Nah, batas maksimumnya itu 1 juta. Nah, selanjutnya ada model pembayaran elektronik. Yang pertama micropayment. Ini biasanya pembayarannya itu yang nominalnya kecil tapi frekuensinya tinggi, gak dilakukan sehari-hari, kayak misalnya kalian beli pesen Gojek pakai GoPay kan. Nah, itu kan biasanya pulang pergi. Terus biasanya kalau ada bis itu atau KRL tap-tap di situ, nanti kan PP juga sering kan dilakukan setiap hari. Terus ada e-check, ini fungsinya sama kayak cek fisik dan dikirim melalui email.
Jadi ya mirip-mirip banget lah sama cek yang fisik itu. Terus yang ketiga ada e-cash, yaitu di dalamnya itu mengandung tanda tangan digital dan ada kunci publik privatnya gitu biar tidak ada kebocoran data. Selanjutnya ada model pembayaran elektronik yang lain, yaitu ada e-wallet. Ini biasa kita temui ya, yaitu ini bisa menyimpan nomor kartu debit dan kredit ke dalam server. Ada juga yang nggak pakai debit kredit, itu juga bisa pakai nomor HP aja, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini contohnya ada kartu kredit, terus GoPay, OVO, Dana, Link aja. Nah, terus selanjutnya ada PayPal. Ya, ini sistem pembayaran dengan sistem transfer melalui email yang terdaftar. Nah, ini penggunaannya itu pakai email aja. Jadi kalau kalian tahu email yang dituju, tinggal transfer aja itu juga bisa. Nah, ini sering dipakai buat yang freelancer gitu. Soalnya kan biasanya bayarnya pakai dolar. Nah, itu pembayarannya dari Indonesia ke luar negeri atau luar negeri ke Indonesia itu juga bisa. Cuma kalau di Indonesianya sendiri masih jarang sih yang pakai PayPal, lebih ke e-walletnya itu OVO, Dana gitu-gitu. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan pembayaran elektronik. Ada 3 menurut kami. Yang pertama itu mudah dan praktis. Mudah dan praktis menjadi salah satu kelebihan utama yang ditawarkan dari penggunaan uang elektronik. Dibanding membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, tentunya uang elektronik ini bisa lebih efisien dan praktis. Pasalnya, pengguna yang bertransaksi hanya memerlukan satu kartu atau aplikasi di smartphone dan tidak perlu membawa berlembar-lembar uang cash. Penggunaan uang elektronik juga dimudahkan dalam melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Jadi transaksi yang digunakan memang sangat praktis jika dibandingkan menggunakan uang cash. Yang kedua, itu banyak program menguntungkan. Demi mendorong masyarakat untuk bisa cashless, sejumlah merchant atau toko yang bekerja sama dengan uang elektronik biasanya sering memberikan promo yang menarik. Promo menarik dan menguntungkan tersebut biasanya ditawarkan oleh coffee shop, restoran, transportasi publik, dan lain sebagainya. Program promo yang ditawarkan umumnya diberlangsungkan pada tanggal atau momen-momen tertentu, seperti ada hari pekan raya khusus. Diskon yang diberikan juga tidak main-main dan pasti bisa membuat tertarik untuk melakukan transaksi. Dan terakhir itu terhindar dari risiko pencurian. Membawa uang cash dalam jumlah banyak tentu tidak aman. Pasalnya, kejahatan seperti pencopetan atau pencurian selalu mengincar orang-orang yang terlihat memiliki uang cash banyak. Selanjutnya, lanjut, selanjutnya, next. Selanjutnya itu eh, pihak-pihak penyelenggara uang cash elektronik. Mohon maaf. Selanjutnya pihak-pihak penyelenggara uang elektronik itu ada 6. Yang pertama itu pemegang kartu. Pemegang kartu adalah penggunaan yang sah dari uang elektronik. Yang kedua itu ada prinsipal atau bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau acquirer dalam transaksi uang elektronik yang bekerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Yang ketiga, penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang keempat, ada acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang atau merchant yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Yang kelima itu pedagang atau merchant adalah penjualan barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik. Yang keenam itu ada penyelenggara clearing dan penyelesaian akhir bank. Penyelenggara clearing ini adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah membahas tentang pembayaran elektronik, kita akan membahas tentang kartunya. Ini ada kartu pembayaran elektroniknya dan kartu pintar. Next. Nah, di sini
kita bahas tentang transaksi e-money ya. Eh, Pada tahun 2007 ini pengguna transaksi e-money ini sebanyak 5 miliar. Nah, 2007 ini adalah awal mula penggunaan e-money di Indonesia itu ya. Nah, terus kemudian ada tahun 2010 ini mencapai 693,47 miliar untuk transaksi e-money dan pengguna dari e-money ini ada 7,9 juta unit gitu ya. Terus tahun 2013, ada 30 triliun. Kemudian ada tahun 2015 ini 35,75 triliun dan untuk pengguna akunnya itu ada 25,1 juta unit. Nah, kemudian eh, per hari ini itu pengguna e-money, transaksi e-money itu per harinya ada 7,7 miliar. Itu dalam sehari aja gitu ya. Dan ini ada juga untuk catatan tahun 2022 karena 2023 itu belum selesai tahunnya jadi belum ada catatannya. Ada yang paling terakhir itu di tahun 2022 itu ada 400 404 triliun year on year ya gitu. Kemudian penyebab tingginya orang-orang menggunakan e-money atau uang elektronik ini dikarenakan karena waktu yang efisien gitu ya udah disebutin tadi di atas sebelumnya udah banyak banget disebutin kenapa eh, penggunaan e-money ini benar-benar udah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena kita juga nggak harus bawa uang lembaran gitu kan. Dompet kita nggak jadi tebel gitu karena uang lembaran. Misalnya kita bawa uang 10 juta berupa uang kertas itu kan tebel banget. Sementara kalau kita bawa kartu gitu ya itu kan lebih kecil dan orang nggak tahu kartu itu berapa juta gitu orang nggak tahu tapi kalau kita udah 10 juta secara nyata gitu ya orang tahu dan bikin rawan pencucian gitu ya kayak yang tadi sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang pertama kita bahas kekurangannya dulu. Eh, kita harus mikir-mikir lagi tentang e-money gitu ya. Kenapa e-money ini tetap memiliki kekurangan walaupun banyak kelebihan yang dimiliki dia. Yang pertama ini kekurangan dari e-money ini banyak uang elektronik. Semakin banyak uang elektronik yang dimiliki seseorang, apabila bagi mereka yang tertarik dengan berbagai diskon dan promo yang ditawarkan vendor, uang e-money tersebut kayak misalnya Bank Mega sama kalau nggak salah itu Transmedia ya. Itu biasanya kan mereka kayak kerjasama kalau belanja di Transmedia pakai Bank Mega itu diskonnya lebih. Nah, itu bikin orang yang suka dengan promo-promo kayak itu jadi boros gitu ya. Manajemen uangnya jadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada merchant atau pedagang yang masih sedikit, jadi nggak banyak pedagang yang menggunakan e-money gitu ya. Kalaupun ada, mungkin masih kayak kartu debit gitu ya, maksimal bisa di kartu debit biasanya. Jadi antara cash atau kartu debit gitu lah ya maksimal. Kalau masih e-money ini memang masih cukup sedikit gitu ya, apalagi di ya, Indonesia bagian dalam-dalam gitu ya, bagian pinggiran gitu. Kalau ibu kota mungkin udah banyak yang pakai e-money, tapi kalau masih kayak kabupaten gitu ya, pinggiran gitu, kan Jember masih sedikit banget yang pakai e-money gitu kan. Nah, kalau kelebihannya udah banyak banget disebutin tadi di atas ya kayak kemudahan karena tanpa harus bawa uang cash kemudian tanpa harus mempunyai kembalian atau mereceh gitu ya ini enak banget buat penjual gitu ya. Nah, kemudian ada history transaksi yang lengkap buat kita yang kayak generasi Gen Z ini memang kita lupa banget ya benar-benar penyakit cumbuh kita adalah lupa gitu kan. Jadi kita kadang tuh tadi aku beli apa ya tadi aku beli apa aja ya. Nah, itu kalau kita pakai money kita nggak usah bingung karena di situ ada ya bahkan kadang kita beli dimanapun beli apa barang apa yang dibeli itu ketahuan gitu ya dengan harganya dan jumlahnya juga gitu ya. Nah, terus ada juga bisa diaplikasikan untuk bayaran harian dengan nilai-nilai kecil. Kayak misalnya kita pakai Gojek gitu ya, pakai di Indomaret nih, aduh nggak bawa cash, pakai e-money aja kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kartu pintar. Nah, kartu pintar atau smart card ini adalah sebuah kartu yang ada di dalam sebuah kartu kecil gitu ya, yang sudah ada dalam sebuah kartu elektronik. Jadi kartu dalam kartu. Kalian pernah lihat kan ya, warnanya tuh kayak kuning gitu kan. Warnanya kuning gitu biasanya ada dalam kartu gitu ya. Pasti tahu lah ya gitu. Pernah ngecekin kan kalau kabut gitu kita liatin kartunya gitu ya. Nah, kartu pintar ini itu awalnya ditemukan di Prancis tahun 1970-an dan kemudian mulai dipakai sama orang-orang tuh tahun 1983. Ada banyak macam dari kartu pintar ini, tapi ada dua golongan besar.
untuk kartu pintar, ada yang sentuh dan non sentuh. Pertama ada sentuh, memiliki chip warna keemasan dengan ukuran diameter 0,5 inch. Nah, ini tuh biasanya cara kerjanya itu pada saat chip masuk ke dalam alat atau tempat pembayaran kartu, maka keduanya akan saling terhubung secara elektronik dan selanjutnya bisa membaca dan menampilkan kembali data yang ada di dalam seperti contohnya itu kartu kredit dan kartu debit. Itu kan perlu dimasukin ke alatnya itu ya kalau kita mau bayar gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu non sentuh. Hanya perlu didekatkan dengan alat lain untuk ia berfungsi normal. Nah, ini kayak kita pakai etol atau kita naik minibus kalau teman-teman pernah di ini naik teman bus atau minibus gitu ya yang ada di kota gitu ya karena kalau di sini belum ada itu biasanya kan kita pakai kartu ya karena kenapa kita pakai kartu non sentuh kalau untuk kayak etol dan minibus karena antriannya panjang ya teman-teman dan cepat gitu harus cepat gitu ya kayak misalnya tol gitu ya ini antri banyak banget di belakang misalnya kalau kita pakai cash gitu ya ya kalau ada kembalian ya kalau uang yang dikasih sama pemilik mobilnya itu ya yang mau masuk tolnya itu ya kalau uang pas gitu ya kalau masih harus nyari kembalian dan ternyata nggak ada kembalian di posnya itu gimana kan ya misalnya dan tol itu biasanya jaraknya lumayan jauh dari permukiman gitu ya jadi susah untuk tukar uang gitu ya paling enak memang menggunakan kartu gitu ya tentu lebih enak lagi kalau pakai kartu non sentuh jadi tinggal di tap aja dan langsung masuk ke tolnya kayak gitu jadi antreannya juga nggak terlalu panjang dan gitu juga dengan minibus gitu ya karena minibus itu kan sebentar kalau kita pakai cash juga lama ya, kalau ada kembalian gitu ya itu adalah ya, kalau cash tinggal tap gitu ya lebih memudahkan gitu ya dan ini juga sesuai dengan tujuan dari Indonesia menggunakan kartu pintar karena mimpi Indonesia atau cita-cita Indonesia itu yang menggunakan e-money adalah agar masyarakat Indonesia tuh menjadi cashless society gitu ya. Jadi udah nggak ada cash lagi dan nggak perlu mencetak uang karena mencetak uang itu juga perlu dana yang besar gitu ya dan ada undang-undangnya untuk mencetak uang gitu ya. Terus selain kartu pembayaran-pembayaran itu biasanya tuh eh, kartu non sentuh ini pakai buat orang-orang kantoran gitu. Kalau mereka mau masuk kantor mau check-in gitu ya, itu pakai kartu kayak gitu ya. Misalnya mereka mau pakai fasilitas kantor, itu juga mereka biasanya pakai kartu tap kartunya itu biar biar bisa pakai lift, pakai mungkin makan makanan yang ada di kantinnya gitu ya dengan eh, bebas gitu ya mau ambil berapa banyak. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang QRIS. Nah, jadi kan dalam pembayaran e-money itu kita menggunakan yang namanya dompet digital. Nah, dompet digital itu seperti halnya m-banking, terus OVO dengan Gos, Go, Go, Gosen, bukan Gosen, ya seperti itu, GoPay maksudnya saya. Nah, jadi QRIS ini itu kayak kode barcode yang biasanya itu digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran e-money yang dari dompet digital tersebut. Jadi QRIS ini sebenarnya singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan kode QR nasional yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASP pada 17 Agustus 2019 untuk memudahkan transaksi pembayaran online yang menggunakan kode QR di Indonesia. Jadi ya itu kan kode QR yang OVO dan Shopee Pay dan sebagainya itu kan ada banyak sebelumnya. Nah sekarang itu semuanya dijadikan satu gitu, dijadikan nasional. Nah ini semuanya itu dibuat oleh Bank Indonesia. Jadi pedagang itu kalau misalnya ada yang membeli dengan dompet digital, mereka itu hanya perlu memasukkan kode QRIS ini. Jadi nggak perlu kalau misalnya kamu OVO, ya kamu bisa masuk ke QRIS. Kalau misalnya kamu m-banking, kamu bisa masuk ke QRIS juga. Jadi semuanya itu masuk ke dalam QRIS sehingga ini memudahkan para pengguna yang menggunakan dompet digital tersebut untuk melakukan pembayaran secara e-money gitu.
Nah, sekian saya kembalikan pada moderator. Ya, jadi dengan banyaknya macam dompet digital tadi yang ditawarkan kepada masyarakat, itu membuat penjual jadi hanya harus punya bermacam-macam kode QR untuk bisa memberi pembayaran e-money. Jadi BI pun membuat kode QR yang sebelumnya berbeda jenis sesuai dengan jenis dompet digital yang menjadi kode QR universal. Jadi itu semakin mudah untuk melakukan pembayaran e-money. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saja presentasi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi, santi.